Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat. Jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh. Tak terasa hari ini sudah Senin lagi dan kita akan belajar bersama lagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Baiklah, simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang kelima. Perhatikan gambar tersebut. Pada gambar yang pertama, Udin bermain dengan teman-temannya. Gambar kedua ada teman Udin tidak cuci tangan dahulu, langsung mengambil makanan, sedangkan Udin tetap cuci tangan. Gambar yang ketiga, Udin dan teman-temannya makan, dan gambar yang keempat, teman Udin yang tidak cuci tangan langsung makan, ia sakit. Bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas, buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan di halaman berikutnya. Ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Nah, ini salah satu ceritanya ya. Udin dan teman-teman sedang bermain tanah. Selesai bermain, Udin dan teman-temannya mencuci tangan terlebih dahulu. Tetapi ada salah satu teman Udin yang tidak mencuci tangan dan langsung makan. Udin dan teman-teman makan bersama. Mereka menikmati makanannya. Esoknya, teman Udin sakit. Ternyata ia adalah anak yang tidak mencuci tangan sebelum makan. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit? Ya, tuliskan pada tempat yang tersedia. Nah, ini kita jawab bersama-sama ya. Salah satu hal yang menyebabkan dia sakit adalah karena makan sebelum cuci tangan. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan oleh Tuhan kita. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selain berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu. Nah, ini salah satu jawabannya anak-anak. Yang pertama, mencuci tangan, kemudian berdoa. Yang ketiga, mengambil makanan yang terdekat terlebih dahulu. Yang keempat, mengambil makanan secukupnya. Dan yang kelima, menghabiskan makanan. Bandingkan kebiasaanmu dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan makan yang baik tetapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Nah, ini salah satu jawabannya.
Menyiapkan air minum, makan tidak sambil bicara. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan. Kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Yang pertama, perusahaan A memproduksi 1.200 kotak susu kemasan. Yang kedua, perusahaan B memproduksi 3.000 kotak susu kemasan. Yang ketiga, perusahaan C memproduksi 4.800 kotak susu kemasan per bulan. Perusahaan D memproduksi 3.250 kotak susu kemasan per bulan. Dan perusahaan E memproduksi 2.200 kotak susu kemasan per bulan. Berdasarkan daftar tersebut, sesuaikan beberapa persoalan berikut. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, kira-kira ya jawabannya perusahaan C. Yang kedua, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Ya, perusahaan A. Yang ketiga, contohnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Berarti kita jumlahkan, anak-anak. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu dijumlahkan sesuai kelompok. Cara penyelesaiannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jadi jumlah susu kotak semuanya 1.200 ditambah 3.250. Ini kita susun. Kita jumlahkan yang satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ribuan dengan ribuan ya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Nah, jadi jumlahnya 4.450. Selesaikan soal-soal berikut ini. Yang pertama, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, dari tadi kita jumlahkan lagi ya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Jadi kita jumlahkan ya, jumlah susu kotak semuanya. 1.200 ditambah 3.000. Kita jumlahkan dari yang paling belakang, yang satuan ya. Jadi 0 ditambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 0, 2, 1 tambah 3, 4. Jadi jumlahnya 4.200 kotak. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Berarti kita lihat B dan E-nya ya. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Jadi kita jumlahkan seperti tadi. 3.000 ditambah 2.200. Kita jumlahkan dari yang belakang, yang satuannya 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 2, 2, 3 tambah 2, 5. Jadi jumlah susu kotak semuanya adalah 5.200 kotak. Yang nomor 3, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Nah, kita lihat di perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Nah, ini berarti kita jumlahkan ya. 1.200 ditambah 2.200. Seperti tadi kita jumlahkan dari yang belakang satuan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 ditambah 2, 4, 1 tambah 2, 3.
Ya, jadi jumlah susu kotak semuanya adalah 3.400 kotak. Kita lanjutkan nomor 4. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan C? Nah, kita lihat di perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Jadi jumlah susu kotak semuanya 3.000 ditambah 4.800. Kita jumlahkan dari yang belakang. Satuan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 8, 8, 3 tambah 4, 7. 7.800. Jadi jumlah susu kotak semuanya adalah 7.800 kotak. Yang nomor 5, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C? Nah, seperti tadi kita lihat di perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak. Jadi jumlah susu kotak semuanya 1.200 ditambah 4.800. Kita jumlahkan seperti tadi dari yang belakang. Satuannya 0 tambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0, 2 ditambah 8, 10, 1, 1 tambah 4 tambah 1, hasilnya berapa? 1 tambah 1 tambah 4, iya 6 ya. Jadi jumlah susu kotak semuanya adalah 6.000 kotak. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.